Ya. Sudah dikasih nih Pak. Sudah dikasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode para salaf di dalam membersihkan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah taala. Kita masih di dalam muqaddimah terkait dhawabit, kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus, baik secara amaliyah maupun secara keilmuan. Pada pekan sebelumnya kita sudah bacakan bab yang kedua, yaitu bagaimana kesempurnaan dari petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kewajiban bagi kita untuk meneladani petunjuk mereka, mengikuti jalan mereka. Sekarang pada bab yang ketiga, beliau membawakan sebuah pembahasan, sebuah bab al-mizan bi husnil amal la bi kathratihi. Bab
timbangan dengan bagusnya amal, bukan dengan banyaknya amal. Bab timbangan itu dengan bagusnya amal, bukan dengan banyaknya amal. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, di antara fitnah yang banyak terjadi di zaman ini adalah banyak di antara kita yang tertipu dengan memperbanyak amal, ya, dengan jumlah atau kuantitas, berlomba-lomba di dalam memperbanyak amal, atau terpukau dengan banyaknya amal yang dilakukan, tetapi di sisi lain kita kurang memperhatikan kualitas dari amal yang kita kerjakan. Ini adalah fitnah. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang terfitnah dengan amal yang besar, tetapi dia tidak pernah memperhatikan kualitas, ya, bagusnya amal tersebut. Maka di dalam bab yang ketiga ini beliau penulis hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita beberapa dalil-dalil, baik dari Al-Quranul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW atau perkataan para sahabat atau para salaf, bahwasanya seorang muslim hendaklah dia yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penilaian timbangan itu adalah bagus tidaknya amal, bukan banyaknya amal. Artinya kita dituntut untuk memperhatikan sisi kualitas, bukan semata-mata terfitnah dengan kuantitas. Artinya kita dituntut untuk bagaimana kita senantiasa memperbaiki, ya, meningkatkan kualitas amalan kita, ya. Tidak hanya sibuk bagaimana memperbanyak amal, tetapi lalai dari meningkatkan kualitas amalan. Karena ini yang banyak memfitnah orang-orang yang datang kemudian. Di dalam pembahasan ini, beliau penulis hafizallahu ta'ala pertama kali menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah zat yang telah menciptakan al-maut wal hayat. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar dia menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, wa huwal azizul ghafur, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalan. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya. Allah menggunakan kalimat ahsan, paling bagus, bukan paling banyak. Ini ada pelajaran yang patut kita renungkan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala
ya, di dalam ayat ini mengatakan ayyukum ahsanu amal, siapa yang paling bagus, bukan paling banyak. Artinya kita seorang muslim harus lebih memperhatikan dari segi kualitas amalan kita, bukan hanya semata-mata bagaimana kuantitas amal. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan sebagaimana perkataan para ulama-ulama terdahulu, di antaranya Fudail bin Iyad yang nanti juga akan disebutkan di sini. Syekh Sa'di mengatakan ai akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya siapa yang paling ikhlas amalannya dan paling benar atau paling sesuai amalannya. Jadi yang dimaksud siapa yang paling bagus amalannya adalah siapa yang paling ikhlas amalannya dan siapa yang paling sesuai amalannya, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa ibadahu, dia telah menciptakan para hambanya, wa akhrajahum li hadhihi dar, dan Allah keluarkan hambanya ke dunia ini. Allah utus kita semua ke dunia ini. Wa akhbarahum, kemudian Allah kabarkan kepada mereka, Allah beritahukan kepada mereka para hambanya annahum sayunqiluna anha, bahwasanya mereka pasti suatu saat nanti akan berpindah meninggalkan kehidupan ini. Khalaqal mauta wal haya, dialah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah kabarkan bahwasanya ketika kita Allah hadirkan di dalam kehidupan dunia ini, annahum sayanqiluna anha, suatu saat nanti pasti mereka akan pergi meninggalkan kehidupan ini. Wa amarahum wa nahahum, kemudian Allah perintahkan mereka dan juga Allah larang mereka. Ini sebagai bentuk ujian. Perintah dan larangan yang Allah berikan ini adalah dalam bentuk sebagai ujian. Wa batalahum bisyahwatin mu'aridah li amrih, kemudian Allah juga berikan ujian kepada hamba-hambanya dengan perkara-perkara syahwat yang itu bertentangan dengan perintah Allah. Itu adalah sebuah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berikan kepada hambanya syahwat yang syahwat itu bertentangan dengan perintahnya. Itu ujian. Terkadang kita bertanya, kenapa Allah ciptakan keburukan? Kenapa Allah ciptakan nafsu? Kenapa Allah ciptakan syaitan? Maka di balik itu ada hikmah. Allah ingin menguji. Allah sengaja ciptakan syahwat, yang syahwat itu banyak bertentangan dengan perintahnya, itu dalam rangka memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Faman qada li amrillahi wa ahsanal amal ahsanallahu lahul jaza fid darain. Kata Syekh Sa'di, maka siapa yang dia lebih tunduk kepada perintah Allah daripada pada tuntutan syahwatnya, siapa yang dia tunduk kepada perintah Allah wa ahsanal amal, dan dia berusaha untuk senantiasa membaguskan amalannya. Apa standar bagusnya amal? Standar bagusnya amal sebagaimana beliau sebutkan di awal tadi, dia berusaha membaguskan amalnya, artinya dia berusaha membaguskan keikhlasannya dan dia berusaha membaguskan kesesuaiannya amal tersebut. Dan inilah kepentingan kita semua di dalam amal-amal yang kita kerjakan. Yang paling pokok, yang paling pertama sebelum kita berlomba-lomba di dalam memperbanyak amal adalah kita berusaha bagaimana membaguskan amal kita, bagaimana kita menguatkan keikhlasan di dalam amal tersebut karena Allah,
dan bagaimana kita berusaha mengerjakan amal tersebut benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang dia lebih tunduk kepada perintah Allah dan dia membaguskan amalannya, ahsanallahu lahul jaza, maka Allah akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik. Allah akan berikan kepadanya balasan lebih baik. Fid darain, di dunia maupun di akhirat. Karena balasan bagi hamba-hamba yang beramal, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bukan hanya kebaikan-kebaikan di akhirat saja, tetapi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya surga yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin itu ada surga dunia, ada surga akhirat. Siapa yang tidak merasakan kenikmatan surga dunia di dalam hatinya, dia tidak merasakan surga di akhirat. Allah akan berikan kepadanya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa man mala ma'a syahwati nafs, adapun orang-orang yang dia lebih condong mengikuti tuntutan syahwatnya, wa nabadha amrallah, kemudian dia tinggalkan perintah Allah, dia tidak pedulikan perintah-perintah Allah, falahu syarrul jaza, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk di dunia maupun di akhirat. Jangan dikira orang-orang yang bermaksiat dia tidak diazab oleh Allah di dalam kehidupan dunianya. Dia akan mendapatkan azab yang disegerakan sebelum nanti dia mendapatkan azab yang lebih dahsyat di akhirat. Waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya kita di dalam beramal hendaklah berusaha untuk senantiasa sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, mencocoki petunjuk beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan atau tidak sesuai dengan petunjuknya, amalan tersebut amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah pada kami, maka amalan tersebut tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengucapkan secara umum apapun bentuk amalan yang tidak dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun banyaknya amalan tersebut, bagaimanapun hebatnya amalan tersebut, kalau tidak dibangun di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Artinya tidak ada nilainya. Artinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami seperti ini, ikhwani wa akhwati azinallah, maka kita tidak menjadi orang-orang terfitnah hanya berbangga-bangga dengan bilangan-bilangan amalan kita, dan kita lalai dari meningkatkan kualitas amal. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Perkataan dari seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar dan termasuk di antara pemuka golongan Ansar. Beliau mengatakan, alaikum bis-sabili was-sunnah. Alaikum bis-sabili was-sunnah. Wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan as-sabil, dengan jalan, dan as-sunnah. As-sabil dijelaskan di dalam beberapa kitab syarah, maksudnya adalah Al-Quran atau Al-Kitabullah. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan Kitabullah dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Kemudian beliau kembali mengatakan, maka sesungguhnya tidaklah seorang hamba
yang dia berada di atas kitab dan sunnah. Dzakara Rahman, kemudian dia mengingat Allah Zat yang Maha Rahman. Fafadat ainahu min khasyatillah, lalu kedua matanya pun meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Tidaklah seorang hamba yang dia berada di atas kitab dan sunnah, kemudian dia mengingat Allah Zat yang Maha Rahman, lalu kedua matanya pun meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fatamassuhun nar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah, dan tidaklah seorang hamba dia di atas kitab dan sunnah. Dzakara Rahman, lalu dia mengingat Allah Zat yang Maha Rahman. Faqsha'arra jilduhu min khasyatillah, lalu kulitnya bergetar karena takut kepada Allah. Illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabis waraquha, melainkan perumpamaan dia itu seperti pohon yang daunnya kering. Fabainahuma hiya kadzalik, ketika pohon dalam keadaan tersebut, pohon yang daunnya kering, id asabat harrih, lalu pohon tersebut diterpa oleh angin yang kencang. Pohon yang daunnya kering tersebut diterpa oleh angin. Fatahatta anha waraquha, lalu daunnya pun berguguran karena diterpa oleh angin. Illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha, melainkan orang yang keadaan seperti tadi dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana pohon tadi daunnya berguguran. Kemudian setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kembali melanjutkan nasihatnya, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah, dan ketahuilah sesungguhnya bersikap sederhana atau sedikit di dalam kitab dan sunnah, beramal sedikit di dalam kitab dan sunnah, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam beramal tetapi menyelisih kitab dan sunnah. Fanzuru, maka perhatikanlah oleh kalian semua, an yakuna amalukum, hendaklah amal kalian, in kana ijtihadan aw iqtisadan, amalan yang banyak maupun amalan yang sedikit, an yakuna dzalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim, hendaklah amalan tersebut dibangun di atas manhaj Nabi dan sunnah mereka. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini nasihat yang sangat berharga dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan nasihat agar kita senantiasa berusaha untuk berpegang teguh di atas sabil dan sunnah, di atas kitab Allah, di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, seorang hamba yang dia istiqamah di atas kitab dan sunnah, artinya dia lurus agamanya, dia di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengingat Allah, kemudian bercucuran kedua air matanya karena takut kepada Allah, maka hamba yang seperti ini adalah hamba yang akan dijaga oleh Allah dari azab api neraka. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan yang nanti akan
dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah. Di antara salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungannya, adalah seseorang yang dia berzikir mengingat Allah dikala sendirian, dikala tidak ada yang lain. Fafadat ainah, lalu kedua matanya pun mengeluarkan air mata, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan gambaran bagaimana gambaran seseorang istiqamah di atas kitab dan sunnah, kemudian dia bergetar, ya, kulitnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gambarannya kata beliau ini seperti sebuah pohon yang daunnya kering. Pohon yang daunnya sudah kering kemudian diterpa oleh angin. Maka angin menerpa pohon tersebut dan bergugurlah daun-daun pohon tersebut. Berjatuhan satu demi satu daun tersebut. Itulah perumpamaan orang-orang yang dia takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang kering daunnya tadi berguguran karena dihembus oleh angin. Kemudian yang terakhir beliau memberikan nasihat agar kita tidak terfitnah dengan banyaknya amal, agar kita senantiasa berusaha untuk tetap di atas petunjuk kitab dan sunnah. Kata beliau, fa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khair. Sesungguhnya al-iqtisad, sederhana atau sedikit beramal tapi itu sesuai dengan petunjuk kitab dan sunnah, beramal secara benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khairun, jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi itu menyelisih kitab dan sunnah. Jelas apa yang beliau ucapkan di sini, bahwasanya standar penilaian adalah bagus tidaknya, benar tidaknya amal seseorang, bukan sedikit banyaknya amal seseorang. Dan ini banyak disebutkan oleh para salaf kita, bahwasanya kita beramal sedikit tetapi mencocoki petunjuk Nabi, itu jauh lebih baik bagi kita daripada bersungguh-sungguh tetapi tidak sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fudail bin Iyad, beliau menukilkan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika Fudail menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang disebutkan tadi. Kata Fudail, akhlasuhu wa aswabu, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, bahwa saja dimaksud dengan siapa yang paling bagus amalannya, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar amalannya. Wal amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, kata Fudail, dan amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan tersebut dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al khalisu idza kana lillah was sawabu idza kana ala sunnah. Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu apabila amalan tersebut dilakukan semata-mata karena Allah, dan dimaksud dengan amalan yang shawab, yang benar, apabila amalan tersebut dilakukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah isya belum? Belum. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la budda ayun syara li kulli harakatin wa kalimatin min ay al-abdi diwanan
Kata Ibnu Qayyim, setiap gerakan atau ucapan yang muncul dari seorang hamba, atau setiap gerakan dan ucapan yang muncul dari seorang hamba itu harus dibentangkan di atas dua ketentuan. Harus dibentangkan atau disandarkan di atas dua ketentuan. Diwanun liman fa'altah wa kaifa fa'altah. Yang pertama adalah liman fa'altah. Ini timbangan yang pertama. Ya, liman fa'altah. Untuk siapa kamu kerjakan? Ya. Untuk siapa kamu mengerjakannya? Kemudian yang kedua, wa kaifa fa'altah. Bagaimana kamu mengerjakan? Ini yang hendaknya senantiasa kita jadikan standar di dalam perbuatan atau ucapan yang kita lakukan. Ada dua pertanyaan yang harus senantiasa kita hadapkan. Pertanyaan yang pertama atau standar yang pertama adalah liman fa'alta. Untuk siapa kamu lakukan? Untuk siapa kamu lakukan perbuatan tersebut? Untuk siapa kamu ucapkan perbuatan tersebut? Karena alasan apa kamu lakukan perbuatan tersebut? Ini yang pertama. Adapun yang kedua, wa kaifa fa'alta. Bagaimana caranya kamu melakukan perbuatan tersebut? Soalun fal awwal soalun anil ikhlas. Adapun pertanyaan pertama, liman fa'alta, untuk siapa kamu lakukan, ini adalah bertanya tentang keikhlasan. Bertanya tentang keikhlasan. Watsani, adapun pertanyaan yang kedua, kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukannya? Soalun anil mutaba'ah, adalah pertanyaan tentang mutaba'ah, bagaimana mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan pada ayat.
Ya, ikhwani wa akhwati azanallah yakum. Inilah dua timbangan di dalam melakukan suatu amalan yang disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah taala, yaitu timbangan yang pertama, ya, timbangan pertanyaan liman fa'altahu, untuk siapa kamu melakukannya. Dan ini adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Timbangan secara batin, ya, secara amalan batin, ya, niat atau kondisi hati ketika melakukan amal tersebut. Dan ini, ya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Ini adalah timbangan amal secara batinnya. Bahwasanya setiap muslim apabila dia menginginkan berlomba-lomba di dalam memperbagus amalannya, hendaklah dia perhatikan dua sisi ini. Dia melihat dari dua sisi ini. Sisi yang pertama adalah sisi batinnya, ya, untuk menjawab pertanyaan liman fa'altahu, untuk siapa kamu lakukan amal tersebut. Apa yang menjadi motivasi kamu melakukan amal tersebut? Ya, ada harapan apa kamu melakukan amal tersebut? Apakah karena Allah? Apakah karena akhirat? Apakah karena mengharapkan janji-janji yang Allah berikan nanti di dalam kehidupan akhirat? Atau kamu harapkan karena kepentingan dunia dan yang lainnya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tadi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasul." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, ya, pahala hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia ingin dia raih atau karena wanita ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yang dia hijrah kepadanya. Inilah timbangan amal yang pertama. Ya, bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki kondisi hati kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, motivasi kita di dalam melakukan amalan. Kemudian timbangan yang kedua adalah timbangan secara zahir. Timbangan secara apa yang nampak dalam pandangan manusia. Itu tentang kaifiyah amalannya. Bagaimana amalan itu dilakukan, dikerjakan. Apakah sesuai dengan petunjuk yang Rasulullah SAW contohkan atau menyelisih petunjuk beliau SAW. Ya, makanya beliau mengatakan kaifa fa'altahu. Bagaimana kamu melakukan amal tersebut. Dan setiap amalan atau ucapan kita tidak lepas dari dua timbangan ini. Secara batin itu harus dilakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, karena sum'ah dan yang lainnya, karena itu akan merusak amalan kita dari sisi dalam. Kemudian secara zahir itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat sendiri, mereka sendiri, menyelisih apa yang dilakukan oleh beliau, yang disampaikan, diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Di dalam Al-Hajar ayat 92 sampai 93 Allah mengatakan, "Fa wa rabbika," maka demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, sungguh pasti kami akan tanya kepada mereka semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan menanyakan bagaimana
untuk siapa mereka melakukan amalan tersebut, dan Allah akan tanya bagaimana mereka mengerjakan amalan tersebut. Apakah dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau dia lakukan karena niatan-niatan yang lain? Kemudian bagaimana dia mengerjakan amalan tersebut? Apakah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Rasulullah, mengikuti petunjuk beliau atau menyelisih petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah ditanya. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, lima kana sahabatu afdala ma'anna minat tabi'ina manhum aktsaru minhum ibadatan. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, kenapa para sahabat itu kedudukannya lebih mulia, kedudukannya lebih utama, padahal ada generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu generasi yang datang setelahnya. Ada di antara sebagian mereka orang-orang yang ibadahnya lebih banyak dari mereka para sahabat. Kenapa para sahabat tetap dikatakan lebih mulia, lebih utama dari generasi tabi'in atau bahkan mungkin generasi setelahnya? Padahal ada di antara sebagian mereka yang lebih banyak ibadahnya dari para sahabat Nabi. Faqala, maka Imam Hasan Al-Basri menjelaskan alasannya kenapa sahabat memiliki keutamaan yang jauh lebih besar. Perhatikan jawaban Imam Hasan Basri, yang dari sini kita mengetahui bagaimana semestinya kita menilai suatu amalan, termasuk keutamaan suatu amalan. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, ulaika ta'abbadu wal akhiratu fi qulubihim. Mereka para sahabat itu mereka beribadah dalam keadaan akhirat itu senantiasa ada di hati-hati mereka. Menunjukkan kualitas amalannya begitu besar, keikhlasannya begitu kuat. Ya, motivasi di dalam amalan mengharapkan kebaikan akhirat sangat besar. Mereka itu, kata beliau, mereka beribadah dalam keadaan akhirat itu memenuhi hati-hati mereka. Wahaulai, adapun generasi yang selainnya, generasi setelahnya, ta'abbadu wad dunya fi qulubihim. Mereka beribadah sedangkan dunia itu yang memenuhi hati mereka. Maka tidak sama orang-orang beribadah kepada Allah karena mengharapkan kebaikan akhirat dan orang-orang beribadah dalam keadaan hatinya lalai, terfitnah dengan dunia-dunia mereka. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kemudian beliau menukilkan perkataan Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah, fa inna ahla sunnati wal jama'ati al mahdhah wa ahla al ilmi al kamili al mufassal bi asma'illahi wa sifatihi wa quwwati liqa'illah tudha'afu a'maluhum mudha'afatan kabiratan la yahsulu mithluha wa la qaribun minha liman lam yusyarikuhum fi hadzal iman wal aqidah. Kata beliau, sesungguhnya ahlu sunnah sejati dan para ahli ilmu yang sempurna keilmuannya memahami secara detail tentang nama-nama Allah dan sifatnya, dan memahami dengan kuat perjumpaannya dengan Allah, amal-amal mereka akan dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak, yang tidak bisa mencapai seperti mereka atau mendekati mereka kecuali orang-orang yang bisa menyamai mereka di dalam keimanan dan akidahnya. Walihadza kana salafu yaqulun, karena itulah dahulu para salaf mengatakan,
ahlu sunnati in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun amal-amal mereka lemah, tetapi akidah atau keyakinan mereka menguatkannya. Wa ahlul bidah, sedangkan ahlul bidah, orang-orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kathurat a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Meskipun amal-amal mereka banyak, tetapi keyakinan mereka menjadikan hal itu rendah. Apa yang beliau sebutkan di sini menunjukkan keutamaan orang-orang yang membangun amal di atas keimanan yang benar, di atas ilmu, di atas akidah yang sahih. Bahwasanya orang-orang yang melakukan suatu amal ibadah dilandasi dengan ilmu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sama dengan orang-orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu. Orang-orang melakukan suatu ibadah karena dia mengetahui petunjuknya sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu nilainya tidak sama dengan orang-orang yang beribadah tidak didasari dengan ilmu. Demikian juga orang yang beribadah dengan dasar keimanan yang lurus, akidah yang sahih, itu nilainya jauh lebih besar. Allah lipat gandakan daripada orang-orang beramal dalam kondisi akidahnya rusak atau keimanannya lemah. Maka ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang istiqamah di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun di antara mereka mungkin amalannya sedikit, amalannya tidak banyak, tetapi amalan yang dibangun di atas sunnah ini Allah kuatkan dengan akidah mereka. Sebaliknya orang-orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bergelimang di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, dia menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun amalannya besar, maka amal tersebut menjadi rendah dan tidak bernilai ketika dibangun di atas akidah yang rusak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Ini yang beliau sampaikan di dalam bab yang ketiga ini. Kemudian pada bagian akhir kita sebutkan ada beberapa faidah-faidah yang beliau sebutkan. Al-fawaid, beberapa faidah-faidah dari bab yang ketiga ini, yaitu terkait dengan timbangan amal, dengan bagusnya amal bukan dengan banyaknya amal. Faidah yang pertama, al-ibtila wal ikhtibar waqa'a fi hadhihi al-ummah ala husnil amal la kathratihi. Ujian dan penilaian pada umat ini ditentukan atas bagusnya amal, bukan banyaknya amal. Artinya, kalau kita ingin menilai, kita ingin melihat apakah seseorang dia berhasil di dalam amalannya, itu penilaiannya adalah dengan bagusnya amal, bukan semata-mata banyaknya amal. Bagusnya amal itu dilihat dari dua sisi, secara batin dan secara zahir. Batin itu artinya kondisi hatinya, dan zahir artinya apa yang tampak di dalam pandangan. Secara zahir dan secara batin, secara batin dari sisi keikhlasan, motivasi dia di dalam melakukan amalan, kondisi keyakinan dia, akidah dia, keimanan dia, kekuatan dia di dalam melakukan amal. Adapun secara zahir dari sisi kesesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang kedua, al-amalu la yuqbal
walau kana 'aziman illa bi syartain al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan tidak akan diterima meskipun itu amalan yang besar. Suatu amalan tidak akan diterima meskipun itu amalan yang besar, melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu ya dengan semata-mata memperbanyak amal tapi tidak pernah memperhatikan keikhlasannya dan tidak memperhatikan kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaidah secara umum di dalam kita beribadah. Bagaimana kita memperhatikan sisi keikhlasan kita dan bagaimana kita memperhatikan kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti di dalam tazkiyatun nufus, di dalam membersihkan jiwa, ya. Maka hendaklah seseorang ketika membersihkan jiwanya dia perhatikan dua perkara ini. Keikhlasannya dan kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, ahlu sunnati tudha'afu a'maluhum mudha'afatan 'azimah wa dzalika li tahqiqihimul ikhlas wal mutaba'ah. Ahlu sunnah ya, atau orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, amalan mereka akan dilipat gandakan dengan besar. Amalan mereka akan Allah dilipat gandakan dengan besar karena mereka telah mewujudkan keikhlasan dan mutaba'ah. Orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah, orang-orang istiqamah di atas sunnah, amal mereka akan Allah lipat gandakan karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mewujudkan keikhlasan dan mutaba'ahnya. Mereka berusaha bagaimana melakukan amalan tersebut ya dengan memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah, meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, dan dia berusaha untuk mencocoki, menyesuaikan ya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, fadlut ta'abbudi ala tauhid wa sunnah. Fadlut ta'abbud ala tauhid wa sunnah. Keutamaan beribadah yang dibangun di atas tauhid atau keikhlasan dan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang diambil. Yang keempat, bahwasanya ibadah yang dibangun di atas tauhid, di atas tauhid yang benar dan dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini memiliki keutamaan yang besar. Walaupun itu mungkin terlihat oleh sebagian manusia amalan-amalan yang sederhana, karena sederhana di dalam sunnah, di dalam petunjuk itu lebih dicintai oleh Allah daripada bersemangat menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dibangun di atas keikhlasan, ibadah yang dibangun di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang sahih, itu nilainya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang dibangun di atas tauhid yang rusak, di atas akidah yang menyimpang. Kemudian faedah yang kelima, ma'rifatul manhajil ilmi
li ahli sunnati wal jama'ati fi tazkiyatin nufus wa ghariha. Memahami manhaj ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam tazkiyatun nufus dan yang lain. Memahami tentang manhaj ilmu atau manhaj ilmiah bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam tazkiyatun nufus dan yang lain. Maksudnya Allah alam bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu senantiasa membangun ya metodenya, manhajnya di atas dasar ilmu, di atas dalil, ya. Membangun ya manhaj mereka atau metode beragama mereka baik dalam urusan tazkiyatun nufus maupun yang lainnya itu senantiasa dibangun di atas dasar ilmu, di atas dalil. Tidak hanya sekedar perasaan, tidak hanya sekedar bagaimana memperturutkan akal, memperturutkan perasaan, ya, bukan dengan dzauq perasaan sebagaimana orang-orang sufi atau dengan akal sebagaimana orang-orang falasifah, orang-orang filsafat dan yang lainnya, tetapi bagaimana mereka membangun agamanya di atas dasar ilmu, di atas dalil. Apa itu ilmu? Ilmu kata mereka adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Termasuk di dalam tazkiyatun nufus kita harus senantiasa melandaskan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, di atas bangunan ilmu. Kemudian yang keenam, husnul niyati la yakfi li tashihil amal hatta yandamma ilaihil ittiba'. Faidah yang keenam, bagusnya niat atau tujuan, bagusnya niat atau tujuan tidaklah cukup untuk membenarkan amal, sehingga terkumpul padanya ittiba, yaitu mengikuti petunjuk, sehingga terkumpul padanya ittiba. Jadi ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, bahwasanya ya semata-mata karena niat atau tujuan yang baik itu tidak cukup ya untuk kita mengatakan pembenaran suatu amalan. Ya, niat yang baik saja tidak cukup. Harus disertai dengan sikap ittiba. Ya. Bagusnya niat itu tidak cukup untuk membenarkan amalan, tetapi harus disertai dengan sikap ittiba. Ya. Tidak boleh seseorang mengatakan saya melakukan ini kan tujuannya baik, saya niatnya baik karena Allah, karena mengharap ridha Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia. Iya, tetapi niat yang baik itu tidak cukup. Niat yang baik harus diiringi dengan sikap ittiba. Karena semata-mata niat tetapi dia menyelisih petunjuk, maka itu tidak dini. Makanya tadi yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, ya, suatu amalan idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata Fudail, amal apabila dibangun di atas dasar keikhlasan, dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah karena Allah bukan yang lain, walam yakun sawaban, tetapi dilakukan tidak sesuai petunjuk Nabi, tidak benar, tidak sesuai bimbingan, lam yuqbal. Kata Fudail, tidak diterima. Tidak Allah terima amalan seperti itu. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga kata Fudail, apabila amalan tersebut dilakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tetapi tidak dilakukan dengan keikhlasan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya, lam yuqbal, itu pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amalan tersebut
dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal. Makanya semata-mata karena niat atau tujuan yang baik itu tidak bisa menjadi dasar pembenaran. Kadang sebagian orang berhujah dengan alasan demikian. Kenapa kamu melarang-larang orang demikian? Orang yang beribadah, orang yang berzikir, orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Dia sedang berusaha memperbaiki dirinya, dia sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, niatnya baik, niatnya karena Allah dan seterusnya. Tidak boleh, jangan dilarang-larang. Maka kita katakan untuk membenarkan suatu amalan harus ada dua syarat. Yang pertama adalah niatnya, yang kedua adalah kaifiyah, tata cara. Meskipun dia lakukan karena Allah, tetapi dia jelas-jelas menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dikatakan itu amalan yang saleh, amalan yang Allah benarkan. Maka seseorang harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus berlapang dada ketika ditunjukkan amalannya yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu salah satu bentuk ketundukan. Salah satu bentuk ketundukan seorang muslim ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya daripada amalan yang menyelisih petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ma'rifatu aslil inhirafil mawjudi indal mukhalifina limanhaji ahli sunnati wal jamaah fil aqidah wal amal. Faedah yang keenam, memahami sumber penyimpangan yang ada pada golongan yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, baik di dalam akidah maupun di dalam amalannya. Memahami sumber penyimpangan yang ada pada golongan yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, baik di dalam akidah maupun di dalam amalannya. Apa sumber penyimpangan utamanya? Dari dua perkara ini. Sumber penyimpangan orang-orang menyelisih ahlu sunnah yaitu dari sisi timbangan zahir batinnya, yaitu masalah tauhid, masalah keikhlasan, dan dari sisi ittiba, timbangan zahirnya itu masalah ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisih. Maka orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dari dua sisi. Dari sisi keikhlasannya, banyak terjatuh di dalam perkara-perkara yang menyelisih tauhid, di dalam kesyirikan, baik kesyirikan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah, di dalam berdoa dan yang lain, maupun kesyirikan penyimpangan di dalam asma wa sifatnya, sebagian banyak dijelaskan. Itu timbangan secara batinnya, cara akidahnya, cara keikhlasannya. Ada punya kedua dari sisi ittiba'nya, ketika mereka menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azanallahu, ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada pembahasan kaidah yang ketiga di dalam dasar-dasar tazkiyatun nufus, bahwasanya timbangan amal, bagus tidaknya amal adalah dari sisi keikhlasan dan ittiba'nya, bukan dari sisi sedikit banyaknya amal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.